keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU tidak usah dari pajak. Tidak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang. Ayo Pak Presiden bertindak Pak, karena masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara anggota DPR merayakan kenaikan gaji, itu sama saja menari-nari di atas penderitaan rakyat. Lawan Pak, lawan. Ayo Mas Gibran lawan, karena masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara anggota DPR merayakan kenaikan gaji, itu sama saja menari-nari di atas penderitaan rakyat. Lawan Mas, ayo lawan. Pak Presiden diam, Mas Wapres diam, tidak ada yang melawan. Ini hanya satu orang yang berani melawan. Kita panggil orangnya ya guys. Pak, tolong maju Pak. Siapapun akan saya lawan, termasuk Tuhan. Pak Prabowo, tolong keluarkan diskret bubarkan DPR Pak. Kami rakyat Indonesia siap mendukung Bapak Presiden Republik Indonesia buat membubarkan DPR. Nggak fungsi Pak DPR Pak. Yang namanya wakil itu gajinya nggak boleh lebih besar dari atasannya Pak. Nah DPR itu wakil rakyat Pak. Nah kenapa kok gajinya lebih besar dari rakyat Pak? Rakyatnya setiap hari mau makan susah. Almarhum Gus Dur pernah bilang, di balik pelengserannya sebagai presiden, di belakangnya itu yang berperan adalah Amin Rais dan Megawati. Kenapa almarhum Gus Dur dilengserkan? Karena beliau berniat untuk membubarkan DPR. Kenapa mereka berdua keberatan untuk membubarkan DPR? Aku mau lari daripada aku jadi target sniper. Makin hari negara ini makin kacau karena ulah daripada anggota DPR. Anda dipilih oleh rakyat karena Anda bisa mewakili. Ternyata Anda terus setiap hari, setiap tahun, setiap bulan membuat gaduh negara ini. Fungsi Anda sebagai pengawas legislasi apa yang bisa diterima oleh rakyat, Anda hanya bisa menari-nari di atas keringat rakyat. Seperti apa nuranimu bekerja? Apa ya karya kalian yang bisa kami rasakan rakyat Indonesia? Ingat, negara ini pemilik sah adalah rakyat. Rakyat yang berdaulat. Anda hanya kacung rakyat, tapi Anda mempermainkan rakyat. Maka tunggu, rakyat akan mengambil haknya sebagai pemilik bangsa dan negara ini. Mereka. Kita melihat ketika anggota-anggota DPR joget-joget pada saat ada pengumuman kenaikan gaji mereka. Heran gua, katanya mewakili rakyat. Betul ya, mewakili rakyat, karena rakyat nggak punya uang, makanya udah diwakili sama anggota-anggota DPR, ya kan? Diambil semua uangnya. Karena rakyat nggak punya uang kan, makanya diwakili biar punya uang DPR aja, ya enggak? Nah gue tuh muak banget tau nggak sama anggota-anggota DPR, terutama buat yang artis dulu, si pelawak Eko ya Mas Eko ya, lebih lucu dari sekarang. Dulu lu ngelawak gue nggak pernah ketawa tau nggak, tapi sekarang lu jadi anggota DPR, gua malah ketawa.
Janji-janji kamu dulu door to door tah, nyogong-nyogongin orang dari legislatif sampai sekian itu kan. Iya dah. Lebih lucu sekarang loh, benar. Gua nggak pernah ketawa ketika nonton lawak lo Trio Patrio dulu ya. Tapi sekarang gua lebih ngakak lagi ngelihat ketika ada derita-derita rakyat, kalian joget-joget di sana mengatasnamakan wakil rakyat. Wakil rakyat yang mana rakyat? Kalian itu mewakili mafia-mafia, ya kan? Nah, di situ ada juga orang mantan anak presiden yang Soeharto dulu ya, direkomendasi sama Gerindra, diangkat jadi anggota DPR juga, joget-joget paling depan tuh, ya kan? Artinya kenapa anggota-anggota DPR ini nggak sama sekali mementingkan rakyat, hanya beberapa gelintir aja yang pro sama rakyat. Apakah menang? Makanya mereka itu takut kalau aset perampasan, undang-undang perampasan aset itu disahkan. Banyak negonya, ya. Terutama itu ya di kalangan elit politik, banyak negonya ke Megawati. Megawati nggak mau tanda tangani, ya, karena dia satu udah umur, ya nggak mau menambah masalah. Sekarang menjadi ketuanya adalah anaknya sendiri, joget sebagai ketua dewan di sana tuh, ya joget-joget di atas penderitaan rakyat. Terima kasih buat kalian semua. Tapi mudah-mudahan Allah itu melaknat kalian semua yang joget-joget di atas derita rakyat. Gaji dinaikkan segitu besarnya, kurang. Kalau saya tuh Pak Presidennya kurang. Kalau 3 juta per hari, 100 juta sebulan, kurang. 1 miliar aja sebulannya. Sembelehin aja atu-atu tuh rakyatnya, ambilin semua hartanya, begitu kan? Sesuai dengan strategi kelima Bapak, ya kan? Rampoklah tetanggamu ketika mereka sedang terbakar, ambillah semua hartanya, seperti itu, ya. Rampokin semualah rakyat, ya. Buat apa? Satu juga tuh, kalau janji kampanye mau begitu jadi presiden mau nangkap koruptor, akan saya catat. Bukan nggak ada catatan Bapak itu, ya. Dengerin ya Pak. Mantan ketua KPK Pak Firly itu jelas-jelas ada tahu keberadaannya, kenapa nggak ditangkap? Harun Masiku juga begitu, ya. Jelas-jelas merekanya diketahui keberadaannya, nggak ada yang nangkap. Kenapa? Takut bocor, terutama Harun Masiku. Takut bocor, kalian membengkakkan suara itu, suap-suap, sewa hacker, ya. Saya dari dulu loh ngomong, di apartemen The Edge Bandung Cimahi, ya, periksa ya, mantan bupati segala macam ada di sana semua. Baik pencetakan si palsu, money palsu itu ada di sana. Terus di daerah Kopo, daerah mana itu, ya, apartemen di situ terisikan sama mafia loh, banyak loh. Coba kalau kalian nggak percaya, datanglah kalian ya di lantai yang namanya dari lantai 15, 16, 17 sampai 18 itu ya, kamar-kamar yang digunakan oleh para pejabat itu. Banyak kali, bro. Ya, terus kalau berani ya Pak, ya, apartemen itu milik siapa, unitnya milik siapa itu coba diusut semua. Anak-anak buah Bapak banyak kali lu di sana. Ya katanya mau tangkap koruptor. Dari mana? Udah jelas-jelas tuh Pak Firly mantan KPK mencuri emas segala macam itu, ya, keberadaannya tahu, nggak ada tangkap. Harun Masiku juga, ya kan, keberadaannya tahu, jelas kalian tahu semua di situ, saling melindungi ini bandit-bandit yang merampok negara Indonesia ini, ya, yang katanya pro rakyat, ya tah, kurasin semua Pak. Bentar lagi beras naikin harganya, bentar lagi BBM naikin, ya begitu, oke? Kapan Presiden Indonesia mengeluarkan dekret presiden untuk membubarkan DPR MPR? Saya yakin jika DPR dibubarkan,
rakyat akan mendukung 100%. Rakyat mendukung. Karena saat ini sudah muak dengan oknum-oknum di DPR yang banyak maling-maling uang negara dengan segala kolusinya. Biadab, jahanam itu oknum-oknum yang ada. Terbukti banyak anggota DPR maling ditangkap. Cuma di penjara sebentar sih, bikin jengkel aja. Uang banyak yang dimaling, cuma sebentar dihukumnya. Itu di Cina, di negara lain, di Korea Utara dihukum mati itu mereka. Di Indonesia kapan kapan dihukum matinya? Capek deh. Ayo Pak Prabowo, keluarkan perintah untuk membubarkan DPR MPR. Itu sangat indah. Dan rakyat Indonesia hampir 300 juta akan mendukung Pak Presiden. Sedang ramai bubarkan DPR. Ini ngeri-ngeri sedap. Sedap. Kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak terhadap masyarakat atau publik yang disahkan oleh DPR, sementara di sisi lain DPR berjoget-joget ketika sidang, seolah bergembira di atas penderitaan rakyat. Membubarkan DPR secara konstitusional memang tidak gampang. Yang bisa kita lakukan adalah menggerakkan opini publik dari sisi media maupun aksi-aksi damai di lapangan. Sekalipun presiden tidak bisa membubarkan atau menyetop ya kegiatan aktivitas atau kelembagaan DPR. Yang bisa membubarkan, menyetop aktivitas kelembagaan DPR adalah amandemen UUD 45. Revisi atau perubah menyetop aktivitas, membubarkan atau menghilangkan tubuh DPR itu sendiri dengan mengganti sistem yang lain barangkali. Untuk amandemen UUD 45 ini dibutuhkan sidang MPR. Di sidang MPR ini dibutuhkan minimal quorum 2/3 anggota hadir yang setuju untuk melakukan amandemen mengenai penyetopan atau penghapusan atau pembubaran DPR tersebut. Faktanya bahwa MPR itu sebagian besarnya diisi oleh DPR dan DPD. Begitu. Mereka juga setidaknya minimal 50% plus 1 anggota setuju mengenai pembubaran DPR. Bisa kita lakukan adalah bagaimana menyuarakan aspirasi publik, menyuarakan opini publik berupa tekanan politik, tekanan sosial bagi pemerintah supaya tidak sewenang-wenang, supaya kebijakannya berpihak terhadap rakyat. Itu yang bisa kita lakukan. Membuat gagasan-gagasan masif di media sosial melalui opini publik, opini masyarakat. Apalagi, ayo kita gerak semua, sebarkan.